Setelah kemarin kita membuat silase tepung jagung, kali ini saya membuat kembali silase tapi dari jerami padi ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya H+5 setelah lebaran, orang tua saya alhamdulillah panen padi dan kebetulan jeraminya kan tidak dibawa pulang, tidak diproses. Jadi saya memanfaatkan jerami tersebut, saya gunakan untuk pakan sapi, saya silase. Hasilnya kita lihat seperti apa. Yuk ikuti saya. Oke sobat ngarit, jadi seperti ini silase yang sudah saya lakukan ya. Ini semuanya adalah jerami padi ya. Ini kurang lebih sudah hari ke-5 apa ke-6 ya. Ini hari ke-5, kalau nggak ke-5 ke-6 setelah selesai proses di bagging seperti ini, saya tali seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai terproses, sudah mulai mengembur seperti, tapi biar nggak apa-apa, biarkan saja. Ini nanti seiring berjalannya waktu embunnya akan menghilang, dan ketika nanti sudah jadi kita buka dulu, kita biarkan sekitar 1 jam atau mungkin sampai 2 jam supaya uapnya itu menghilang, baru nanti kita kasihkan ke sapi seperti itu ya. Apakah sekantong ini langsung habis untuk 3 ekor sapi? Tentunya tidak, tentunya kita kasih sesuai keperluan ya. Seperti ini, seperti yang saya lakukan ini. Ini sapi saya sedang makan hasil silase tepung jagung yang saya lakukan. Silase tepung jagungnya tinggal itu ya, tinggal dua apa ini namanya, 2 plastik. Nah, plastiknya ini plastik silase anti UV ya. Ini bisa saya gunakan lagi untuk memproses silase jerami padi yang lain, karena kemarin saya membawa pulang itu semua menjadi 3 ya, 1, 2, 3 itu hanya kurang lebih 2 mobil pickup. Mobil pickup itu pun muatannya hanya muatan yang ya standar saya lah, sebisa saya, karena saya waktu itu sulit untuk mencari tenaga kerja karena masih suasana lebaran yang jadi agak kesulitan, sehingga saya ya disopiri dewe, diunjal dewe dan saya proses sendiri, dan tenaga saya ternyata hanya bisa memproses sebanyak ini. Itu pun sudah termasuk ngoyo tapi alhamdulillah masih sempat bisa dibawa pulang, meskipun di sawah itu masih ada yang tidak terproses ya, tapi alhamdulillah masih bisa ada yang diproses. Jadi seperti ini prosesnya. Untuk plastik yang saya gunakan ya plastik seperti ini. Untuk plastiknya nanti kalau teman-teman mau yang plastik yang kecil seperti itu, yang plastik silase anti UV, sama dengan yang ini ya, yang untuk silase tepung jagung. Ini dua-duanya nanti saya sematkan, baik yang plastik besar ataupun yang nanti plastik kecil ya. Dua-duanya sudah saya sematkan di video ini. Teman-teman yang mau atau pengen membuat silase juga tapi budgetnya terbatas, gunakan saja plastik seperti saya. Yang penting teman-teman berhati-hati ketika memasukkan jerami padi ataupun tepung jagung. Kalau jerami padi sih relatif aman ya, karena jerami padi kan relatif udah lunak. Jadi insya Allah walaupun diinjak-injak, ini kan udah saya injak-injak tuh sampai yang seperti itu, kayak sampai melendo, sampai seperti itu melendo apa ya, seperti itu sampai padat seperti itu. Hanya sih untuk bagian atas ini yang agak sulit memang. Kebanyakan untuk bagian atas memang ini agak susah, karena apa ya, jeraminya itu setelah kita injak itu nanti dia perlahan itu naik sendiri, naik pelan-pelan, naik pelan. Kalau kita nggak cepat itu ya seperti ini hasilnya. Ini padahal udah saya usahakan serapat mungkin, tapi ternyata ini bagian atas ya seperti ini. Memang akan lebih bagus kalau teman-teman punya vacuum cleaner, sehingga ketika sudah selesai itu divakum sehingga benar-benar bisa tidak ada udara yang masuk. Kalau ini kan saya hanya menggunakan tenaga manual ya, tenaga saya sendiri. Jadi di bagian atas itu ternyata bisanya hanya seperti ini. Ya wis sejadinya. Dan kalau untuk plastik kecil seperti ini alhamdulillah bisa relatif lebih rapat karena lebih mudah. Seperti ini ya. Seperti itu teman-teman. Yang penting rapat, tertutup rapat, medianya juga tidak bocor, plastiknya tidak bocor. Insya Allah nanti silasenya jadi. Contohnya seperti ini. Saat ini di kandang cuma ada 3 ekor, dan lihat sendiri teman-teman, plasnya tuh rebutan lemangan kayak babon.
Yang babonnya itu alhamdulillah udah bunting lagi. Ini yang dire mudah-mudahan nanti segera bunting juga. Deloken mangan. Nih lihat sendiri teman-teman ya, rebutan. Jadi artinya apa? Intinya sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir nanti kalau kita membuat silase itu dimakan atau tidak. Saya bisa menjamin 85% pasti dimakan, asal dengan catatan teman-teman melakukan silase itu dengan benar, wadahnya juga kedap udara seperti yang saya lakukan. Apalagi nanti ketika memberikan seperti ini teman-teman mau menambahkan dedak ya, ini dedak ini teman-teman mau menambahkan dedak seperti ini, ataupun dicampur dengan bahan pakan yang lain. Kalau ini yang saya berikan tadi, ini yang bawahnya hasil silase, atasnya saya kasih campuran dedak padi tadi, saya campur dengan ampas tahu dalam kondisi basah ya. Sapi ini tetap gelem mangan, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Saya bisa memastikan 85% pasti dimakan, pasti sapinya mau, asalkan caranya benar. Dan ketika pemberian ke ternak atau ke sapi, teman-teman mau menambahkan bahan pakan yang lain, syukur-syukur kalau mau ditambahkan dengan konsentrat, itu akan lebih bagus lagi. Oke, mungkin cukup dulu video saya kali ini. Sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin teman-teman peternak yang mau mencari wadah plastik silase seperti ini, ataupun yang ukuran besar yang seperti ini yang muat untuk sekitar 1 ton bahan pakan ya. Linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini, cek aja di deskripsi di video ini, nanti di situ ada link yang mengarahkan ke toko saya yang ada di TokTok ataupun di aplikasi Oren. Dua-duanya nanti saya sematkan. Teman-teman mau silahkan. Dua-duanya sudah saya sematkan di situ. Teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan kebiasaan ataupun selera teman-teman. Baik Sobat Ngarit, jadi seperti itu ya teman-teman. Seperti itu proses membuat silase atau memproses jerami padi untuk ternak yang ada di sana. Semoga video kali ini bermanfaat. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan teman-teman silahkan komen di kolom komentar kalau teman-teman ada pertanyaan, baik itu terkait silasenya ataupun terkait yang lain yang mungkin masih berhubungan dengan silase jerami padi itu sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngarit senusantara.